teman-teman, di video kali ini saya akan membuat untuk memenuhi syarat mata kuliah katekese umat 1 SD AA. Teman-teman, di video kali ini saya akan membawa materi tentang Santo dan Santa Pelindung dan satu cerita runtut. Selamat menyaksikan. Santa Ancila lahir dari keluarga bangsawan kaya dan terhormat. Saat berusia sekitar 14 tahun, ia telah dijodohkan dengan seorang pemuda terkemuka bernama Tamirin. Suatu hari, ia mendengar khotbah Rasul Paulus dari balik jendela rumahnya. Paulus mengajarkan tentang kasih Kristus, hidup suci, dan mengutamakan kerajaan surga di atas segalanya. Selama 3 hari 3 malam, Santa Ancila tidak beranjak dari tempat itu. Hatinya tersentuh dan ia memutuskan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, membatalkan pertunangannya, dan memilih hidup dalam kemurnian serta pengabdian. Keputusan ini menimbulkan kemarahan besar dari ibunya, calon suami dan penguasa kota. Paulus ditangkap dan dipenjarakan. Namun, Santa Ancila rela menukarkan perhiasannya untuk bisa masuk ke penjara, mencium belenggu Paulus, dan tetap teguh pada imannya. Karena tidak mau menyangkal iman, Santa Ancila dijatuhi hukum dibakar hidup-hidup di aula-aula kota. Saat api dinyalakan, tiba-tiba turunlah hujan lebat serta badai kilat yang memadamkan api itu seketika ia selamat tanpa luka sedikit pun. After itu, ia menyusul Paulus, memotong rambutnya, dan menegakkan pakaian laki-laki agar bisa mengikuti perjalanan After itu, ia menyusul Paulus, memotong rambutnya, dan menegakkan pakaian laki-laki agar bisa mengikuti perjalanan penginjilannya. Di Antioquia, seorang pejabat bernama Alexander tergoda akan kecantikannya dan mencoba menculiknya. Santa Ancila melawan sehingga ia kembali dihukum, dilemparkan ke area untuk diterkam binatang buas. Namun, mujizat kembali terjadi. Seekor singa betina besar justru melindunginya dari serangan hewan lain. Santa Ancila melompat ke kolam berisi anjing laut buas untuk memastikan dirinya sendiri. Seketika kilat menyambar, binatang-binatang itu mati, dan ia keluar dari air dalam keadaan selamat. Gubernur yang menyaksikan hal itu terpesona dan memerintahkan pembebasannya. Setelah diizinkan memerintahkan Injil, Santa Ancila hidup sebagai peratap di sebuah gua dekat kota Seleukia. Selama 72 tahun, ia menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan mengubah banyak orang kepada Kristus. Menurut tradisi, saat dikejar oleh orang yang ingin menyakiti dirinya, ia berdoa, Tuhan membukakan celah pada batu karang tempat ia berlindung. Ia masuk dan batu itu tertutup kembali rapat, menjadi tempat peristirahatan terakhir. Ia meninggal dalam usia sekitar 90 tahun. Setelah wafat, ia memiliki warisan dan penghormatan. Dijuluki murid sejajar dengan rasul dan martir pertama di antara wanita. Hari peringatannya dirayakan setiap 23 September dalam gereja barat dan 23 September dalam gereja timur. Menjadi teladan iman, keberanian, kemurnian, dan kesetiaan kepada panggilan ilahi. Baik teman-teman, video yang kedua di sini saya akan menceritakan tentang cerita runtut. Baik, cerita runtut adalah jenis tulisan atau kisah yang disusun secara berurutan berdasarkan urutan waktu dan peristiwa yang terjadi dari awal, tengah, hingga akhir. Setiap kejadian disajikan secara teratur dan berkesinambungan sehingga pembaca dapat mengikuti alur cerita dengan jelas dan mudah dipahami. Setiap hari Senin sampai Sabtu, Dandi berangkat ke sekolah tepat jam 6 pagi. Berikut urutan perjalanan Dandi menuju sekolah. Pertama, setelah selesai mandi dan berpakaian seragam, Dandi berpamitan kepada ayah dan ibu di rumah. Ibu selalu menyiapkan bekal serta uang saku yang Dandi masukkan ke dalam tas. Dandi juga memastikan buku pelajaran sudah lengkap agar tidak ada yang tertinggal. Kemudian, Dandi berjalan kaki keluar halaman rumah. Rumah Dandi berjarak sekitar 500 meter dari jalan raya utama. Sepanjang jalan, Dandi sering bertemu dengan
saling menyapa dan berjalan bersama. Sesudah itu, sampai di tepi jalan raya, Dandi menunggu angkutan. Tidak lama berselang, sebuah mobil angkutan jurusan sekolah lewat dan berhenti untuk kami. Dandi naik ke dalamnya dan duduk dengan rapi, lalu membayar ongkosan perjalanan kepada sopir. Selanjutnya, angkutan melaju dengan hati-hati melewati jalan yang ramai dan perjalanan. Dandi melihat pemandangan sawah yang hijau, pemandangan yang membuka warung, serta orang-orang yang melakukan aktivitas di pagi hari. Kadang, Dandi harus berhenti sejenak jika ada pejalan kaki atau kendaraan lain yang lewat. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menit, angkutan berhenti tepat di depan gerbang sekolah. Dandi turun dengan tertib, mengucapkan terima kasih kepada sopir, lalu masuk ke halaman sekolah untuk menuju kelas sebelum bel berbunyi. Makna cerita yang saya ambil, cerita ini menggambarkan aktivitas rutin yang teratur dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari, serta perjalanan yang dimulai dari persiapan di rumah hingga tiba di sekolah, menunjukkan rangkaian tindakan yang saling berkaitan dan perlu dilakukan dengan urutan yang benar agar mencapai